2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 18. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron? Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya,
Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebul, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya akan dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, ia tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu sedang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan mengengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia ketika Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Ya, saudara, kabar kematian itu adalah sebuah kabar buruk, saudara ya, buat kebanyakan orang. Ya, makanya dalam primbon, wetonnya mati. Waduh, ini weton sial mati, ya kan? Wah, keburuk nih, ya saudara ya. Weton sial mati. Jiong mati, berarti buruk tuh saudara. Jiong mati, berarti buruk tuh. Ya kan? Terus misalnya hari sial, sio-sio, primbon, horoskop, tarot ya, gambarnya itu malaikat el maut. Oh, berarti mati saudara. Nah, itu udah repot dah itu dah. Nah, saudara, kabar kematian bagi
bagi banyak orang adalah kabar buruk. Tetapi bagi Rasul Paulus dan para rasul, kabar kematian itu adalah kabar sukacita. Karena kematiannya adalah kematian yang terhormat, saudara. Kematian di mana kita belajar untuk menghargai kehidupan, sehingga kematian itu menjadi terhormat. Nah, banyak orang ya takut dengan mati. Siapa di sini yang takut mati? Ya, semua ngacung, saudara ya. Siapa yang takut mati? Saya tidak takut mati, saudara. Ya, yang saya takut itu ditinggal mati. Ditinggal mati itu sedih, saudara ya. Mati takut nggak? Enggak lah, masuk surga. Ditinggal mati itu sedih, saudara. Nah, sejujurnya kan begitu. Nah, itu kan next level kan. Mati takut nggak? Enggak. Tapi ditinggal mati itu sedih. Kan sama saja kita mau pisahan lama, nggak ketemu. Ya kan? Tapi takut mati? Enggak takut mati. Saya nggak takut mati, saudara. Malam ini mati, saya haleluya, puji Tuhan. Kalau besok saya hidup, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap hajar itu kadrun-kadrun lewat TikTok dan Zoom saya, saudara. Tapi kalau malam ini mati, saya nggak takut. Cuman kalau misalnya saya ditinggal mati, kemarin mami saya meninggal, saya sedih, saudara ya. Ya karena tiba-tiba ada rasa rindu, ya kan? Aduh, aku belum berbakti sama mami ya. Makanya saya bilang sama anak, cepetan mama diajak ke sini supaya kita bisa berbakti sama orang tua. Kita seneng, saudara ya. Kalau berbakti sama orang tua itu hatinya puas, saudara ya. Hatinya puas kalau kita bisa berbakti sama orang tua. Ya, dan anak-anak juga akan diberkati. Ya, keluarga kita akan diberkati kalau kita bisa merawat orang tua sampai di hari meninggalnya. Ya. Nah itu ya, sehingga waktu meninggal kita nggak kehilangan, karena apa? Kita sudah maksimum, ya kita sudah puas merawat orang tua. Siapa di sini yang nggak kepingin merawat orang tua repot? Kamu nanti takut mati, saudara. Kalau orang-orang yang sudah biasa merawat orang tua apa segala macam, maka waktu orang tua meninggal kita nggak kehilangan. Saya karena belum maksimum merawat orang tua mami saya meninggal, saya kehilangan, saudara ya. Saya merasa kehilangan karena belum maksimum. Nah, kabar kematian itu menjadi kabar sukacita apabila Anda hidup di dalam Tuhan. Dan kalau nanti di masa aniaya, saudara ya, di masa antikristus, kematian adalah sebuah kabar kesukaan. Makanya para rasul itu, mereka menjemput maut. Soalnya mereka tiap hari kan diuber-uber, saudara. Hidup di dalam persekusi yang luar biasa. Kalau ketangkep, satu keluarga ketangkep dijadikan obor, saudara, dibakar hidup-hidup. Nah, zaman antikristus itu sama, nanti itu jangan... Ya, nanti rapture pendeta, rapture bohong itu pendeta-pendeta itu, entah pinter itu. Ya, nggak ada rapture, saudara ya. Setelah aniaya baru Yesus datang membunuh antikristus. Jadi Anda harus siap dengan saya. Jangan sampai kematian itu menjadi sebuah kabar yang menakutkan. Kenapa kematian menjadi kabar yang menakutkan? Karena kamu nggak siap. Karena kita tidak pernah siap. Ya, kematian itu adalah sebuah kabar yang indah. Ya kan, sama kan? Saya kalau waktu nunggu ya, saya kan pernah tinggal di refugee camp. Ya kita semua nunggu, saudara, nungguin. Ya kita tiap hari kerjanya nungguin, nggak boleh kerja, nggak boleh, kita cuma nungguin sampai dipanggil satu-satu. Begitu dipanggil, wah kita senang, saudara. Ya kan? Kita kan di refugee camp, kita nunggu nih. Ya apalagi kalau di Jerman ya, kalau di Jerman, wah itu lebih ketat lagi ya, terpencil tempatnya. Boleh keluar, tapi terpencil tempatnya. Begitu dipanggil namanya Paul, wah saya senang sekali, saudara. Naik ke dalam bis, dari bis itu saya pindah kota, di situ saya diinterview, kemudian mulai kita menunggu proses berikutnya. Ya kan? Kematian kan seperti itu sebetulnya, kita semua kan lagi nunggu dipanggil kan? Ya kan? Tapi kalau Pak Iman ini budak, saudara, kupingnya tadi dipanggil enggak dengar-dengar, pura-pura budak ya. Pak Iman ini dipanggil bolak-balik. Padahal Pak Iman udah bolak-balik dipanggil kan, di antrian Pak Imannya budek. Bandel Pak Iman nggak pulang-pulang. Udah berapa kali ya? Saya ngitung aja, saya tahu udah 3 kali, saudara ya. Yang saya ngitung aja sudah 3 kali. Yang kejadian di dalam kita aja ada 2 kali, saudara. Yang terjadi di komunitas dulu yang dia dulu kesaksian. Budek ini Pak Iman dipanggil nggak pulang-pulang, saudara ya. Nah, itu kalau bagaimana cara menghindari kematian? Belaga budek, saudara ya. Belaga budek. Aduh, Pak Iman ini hebat ya, saudara ya.
Laga budak, malaikat al-maut pun nggak didengar, saudara, ya dipanggil-panggil. Tetapi kalau kita selalu siap, ya kita selalu siap. Pak Iman bukannya nggak siap, siap, saudara ya. Cuman ya biasa, bandel dari mudanya Pak Iman ini kan memang orang bandel, saudara. Nah, saudara, ketika kita dipanggil ya, saudara ya, saatnya kita tiba. Sebetulnya kita tahu loh kita siap apa enggak loh, saudara. Ya, sebetulnya kamu tahu loh kamu siap apa enggak. Dari mana? Dari kehidupan keseharianmu. Apakah dalam kehidupan keseharianmu itu kamu melekat sama Tuhan apa enggak? Kalau dalam kehidupan keseharianmu kamu melekat sama Tuhan, kamu tahu saudara kapan itu dipanggil dan kamu tenang. Ya enggak apa-apa, dipanggil enggak apa-apa. Saya tahu dalam keseharian saya kalau saya mati hari ini ya saya bersama dengan Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Makanya begitu orang yang udah ngajak ruwet-ruwet gitu, sudah nggak usah ruwet, saya udah bilang sama anak, udah nggak usah ruwet-ruwet, jangan. Orang kita sudah di paradiso kok. Jangan ruwet-ruwet. Kalau orang ajak ruwet ya kalau kita bisa menghindar, kita menghindar, saudara. Tapi kalau harus kita hadapin tanpa kita harus ikut ruwet. Ya kan? Nah kalau ada orang ya, misalnya nih yang suka utang-utang nih, siapa di sini yang masih hobi utang? Ya, berarti kamu belum siap dengan kematian, saudara. Anda yang masih suka hobi utang itu belum siap dengan kematian. Ya, serius ya, Anda yang masih suka hobi utang-utang itu Anda belum siap dengan kematian. Ya kan? Kalau dulu anak ya, waktu saya masih di Indonesia ya, ya kan, waduh, gimana nih? Udah tak pinjam uang kakak dulu aja. Terus anaknya protes, jangan. Ya kalau memang mau nggak punya duit nggak usah makan, mati ya sudah. Berarti Tuhan nggak tolong kita. Benar juga ya saudara ya. Berarti kan kalau kita masih mau utang-utang, berarti kan kita nggak siap mati saudara. Kalau memang Tuhan nggak tolong ya sudah, nggak usah utang saudara. Coba kamu pikirkan coba logikanya. Kalau kamu, ya malu dong Pak, ya berarti kamu belum siap mati. Kamu punya rasa malu yang tidak perlu. Ya, rasa malu yang tidak perlu itu menunjukkan bahwa Anda itu masih punya gengsi. Gengsi itu yang akan menghambat kamu datang ke surga loh saudara. Gengsi itu yang membuat kamu tidak bisa hidup di Taman Firdaus. Begitu kamu ada kecenderungan pengen utang, berarti kamu masih punya gengsi. Aku pengen punya handphone baru, utang. Berarti kamu masih punya gengsi. Kamu masih punya kemilikan. Padahal barangnya belum jadi milikmu loh. Tapi kamu lihat matanya bling, kamu mau utang, saudara. Padahal kamu nggak bakal bisa bayar utangnya. Ya urusan nanti. Masalah nanti 6 bulan nanti handphonenya disita. Atau punya motor 6 bulan disita. Berarti kamu belum siap. Kamu masih ingin kemilikan. Kamu punya satu kemilikan di hatimu. Posesif itu tadi loh. Jadi kamu belum siap mati. Ya kan? Apalagi terus kamu mati meninggalin hutang. Itu tadi ya. Ninggalin anak utang. Berarti kamu belum siap mati. Ada lagi saudara ya. Kamu masih suka musuh yang dendam sama orang. Kalau kamu Anda tanya, kalau Saifuddin hari ini kita ketemu sama saya, ya kita tetap baik. Saya memang nggak ada masalah. Kalau dia ada masalah dengan saya, urusan dia, saudara. Kalau saya memang nggak ada masalah dengan Saifuddin. Orang dia yang blokir nomor saya kok. Dengan Amin Wijaya, orang Amin Wijaya yang blokir nomor saya. Dengan Owen yang blokir nomor saya, saudara. Saya nggak ada masalah dengan mereka. Mereka yang punya masalah dengan saya. Ya kan? Ya, kalau ketemu gimana? Ya kita tetap baik. Ya kan? Supriyadi Galarua itu ya. Supriyadi Galarua tiba-tiba menyapa saya, selamat datang Ko Paul. Loh, Supriyadi Galarua, saya bilang, kesini bro, ayo ikut ke Israel. Saya lupa ya mau kasih undangan ke Israel dia. Cuman dia masih ada mamanya masih sehat saudara soalnya ya, masih segar bugar sehat di rumah dia, masih jomblo lagi ya. Nah saya bilang, ayo sini bro, nggak ada apa-apa kan, saya nggak ada masalah kok dengan mereka. Kalau mereka dengan masalah dengan saya, terserah mereka. Berarti mereka belum siap mati. Kalau saya kan nggak punya masalah, yang ada masalah saya siap mati saudara. Iya kan? Kamu punya musuh nggak? Kamu tidak bisa paksa orang. Banyak orang tidak suka sama saya saudara ya. Kalau saya tanya kenapa tiba-tiba Owen maki-maki saya nggak ngerti salah saya apa. Kenapa tiba-tiba Amin Wijaya maki-maki saya nggak tahu. Ada lagi yang namanya itu ya Agatha pernah cerita yang namanya Naka, Bunda Naka. Saya enggak kenal juga enggak, ketemu juga enggak, tapi namanya Bunda Naka ini temannya Alengso. Si Agatha cerita, katanya Bunda Naka itu tiap hari nyilek-nyilekin saya sama Alengso. Emang kenal? Enggak, saya enggak kenal.
Mereka nggak suka sama saya, ya terserah mereka lah, saya bilang gitu sama kata, ya terserah mereka. Lah masa saya mau suruh semua orang suka sama saya? Repot, apalagi nanti itu tadi ya, nanti kalau Pak Mulia seneng sama saya, blacklist, jangan saudara. Pak Mulia seneng sama saya, berarti gejala-gejala pelangi nih, ya kan? Bukan pelangi di dadaku, repot saudara. Pelangi di celana dalamku, repot saudara. Ya kan? Nah, ya jangan. Saya tidak bisa memaksa orang menyukai saya. Tetapi keputusan saya untuk benci kalian atau tidak kan keputusan sama saya. Kalau saya mau, saya siap dengan kematian saya, ya saya tidak boleh punya kebencian. Orang tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Yang penting aku tidak benci kalian. Tidak apa-apa, saudara. Mungkin saya terlalu belagu. Mungkin saya sok pamer. Mungkin saya terlalu susumbar. Ya, tidak apa-apa. Gimana, inilah saya. Memang saya terlahir begini dari sononya. Ya, jangan salahkan saya, salahkan bunda. Salahkan ayah saya menaruh burung di sangkar, saudara. Jadilah yang begini kan. Saya menerima diri saya sendiri. Walaupun mungkin buat orang lain, saya orang yang tidak menyenangkan. Ya tidak apa-apa lah, bagaimana, memang saya begini. Kamu tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Yang penting saya tidak benci kamu. Nah itu saudara. Keputusannya kata Paulus, apabila keputusannya sama kamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Orang benci kamu nggak bisa larang. Tapi kamu jangan benci sama orang. Maka kamu enak saudara, kamu siap menyambut kematian. Apa semua orang suka sama Pulusi? Apalagi nih Pulusi, dia udah ngomong suka nggak nyambung lagi. Emang banyak suka enggak. Tapi kan keputusan untuk membenci orang yang tidak suka sama Pulusi kan ada sama Pulusi ya Pulusi. Apa semua orang suka sama Budora? Banyak yang komplain tuh di YouTube tuh sama Budora itu. Tapi kan apakah Budora mau membenci orang-orang ini apa enggak, kan keputusannya sama Ibu Dora. Masa semua orang disuruh suka sama Ibu Dora, kan nggak bisa. Apa semua orang disuruh suka sama Pak Iman? Enggak juga. Tapi keputusan untuk memusuhi orang kan sama kita, saudara. Kalau kita hidupnya kita dengan damai, kita sejahtera dengan berdamai dengan orang. Loh, saya tidak suka misalnya dengan caranya orang tertentu begini. Ya saya hanya nggak suka karena cara itu, tapi saya tidak membencinya. Pak Iman sering komplain tentang Pulusi, tetapi tidak benci, ya komplain aja, di Pulusi suka nggak nyambung, kalau ngomong nyegat di tengah, ya hanya itu saja, bagian lainnya nggak apa-apa. Tahu bedanya ya saudara ya, antara membenci dengan tidak suka. Ya, jadi jangan Anda, karena Anda tidak suka dengan satu tabiat, lalu Anda membenci orangnya. Nah itu Anda harus belajar seperti itu. Nanti Anda siap dengan kematian. Ada lagi saudara ya, ada lagi ya. Kamu punya dendam di masa lalu, saudara. Ya, kalau kamu masih ingin mengharapkan musuhmu jatuh, hancur, berarti kamu tidak siap dengan kematian. Kamu tidak siap dengan kematian. Sebaiknya jangan mati duluan, saudara. Beresin dulu. Kamu masih pengen mengharapkan musuhmu jatuh. Rasanya ngarep-ngarep siapa tuh saudara, Gilbert bin mati sisan. Berarti saya belum siap mati saudara. Saya mengasihi Gilbert saudara. Saya lagi menunggu Gilbert minta maaf sama saya saudara. Loh, Pak katanya ini mengampuni loh. Saya kan harus ada permintaan maaf. Kenapa? Karena Gilbert kan ngatain saya anak iblis belum dicabut saudara. Ya kan, kalau saya sudah mengampuni Gilbert, tapi kan saya kan ingin memberkati Gilbert saudara kan. Soalnya Gilbert kena sial terus, kasihan saudara. Sejak dia ngatain saya anak iblis, sial terus ya hidupnya. Tiap tahun sial terus ya. Ada aja masalahnya bertubi-tubi ya. Nah, saya pengen memberkati dia, kasihan saudara. Kasihan. Saya sampai garuk-garuk. Ini Gilbert ini kasihan juga sebenarnya. Tiap tahun kena masalah bertubi-tubi. Sementara anak iblisnya tambah kaya, tambah sugih, tambah makmur, tambah gendut saudara ya. Repot juga nih ya. Kalau Anda ingin mengharapkan musuhmu jatuh, berarti kamu belum siap mati, saudara. Ya, belum siap mati. Jadi luaskan, lapangkan jalan kita menuju Sang Bapa di surga, ya, dengan apa saudara, mempersiapkan kehidupan kita dengan damai sejahtera, dengan kekudusan. Kalau kamu suka dialeksis, mangkal dialeksis, berarti kamu belum siap mati, saudara. Jangan-jangan nanti kamu pijet kena minum Viagra, tegang begitu lagi. Ya kan, lagi olahraga BB, kamu mati di pijetan, waduh, malu, saudara. Itu juga jangan sampai, ya. Kamu siap mati enggak? Kematian bukan hal yang mengerikan. Kematian adalah sesuatu yang indah. Karena kita mendapat kabar baik.
Injil. Ya, kematian adalah bagian dari evangelion, kabar baik. Ya, ketika Tuhan mendengar, pura-pura budak. Ketika Tuhan memanggil, ya Tuhan, aku ada. Dengar dia panggil nama saya. Nggak dengar tuh. Pada dipanggil-panggil sama Tuhan. Ya, Paul, nang pulang. Enggak, kamu nggak dengar ya. Dengar dia panggil namamu. Nggak dengar tuh. Kematian itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Kalau kamu siap, kalau kamu tidak siap, kabar buruk, saudara, kabar buruk sekali. Kabar yang amat sangat buruk sekali. Tapi kalau kamu siap, kematian itu adalah kabar baik. Tugas kita, setiap kita adalah mempersiapkan setiap anggota keluarga kita untuk menjadi mempelai Kristus. Dengan cara apa? Kita berbagi cinta dengan mereka dan kita saling menguatkan supaya kita hidupnya dipenuhi dengan cinta. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, ya Tuhan, aku ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati.